Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ini kita baca ya, karena banyak menteri-menteri yang berlomba-lomba menumpuk harta ya, kita bacakan pikiran-pikiran apa nama ini Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab yang dia karang abad ke-12 ini. Imam Al-Ghazali itu wafat, lahirnya tahun 1058 dan wafat 1111. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini dikarang saat di ujung kehidupannya yang wafatnya dalam usia 53 tahun ya. Ini kitab ini, buku ini saya beli tahun 80 ya. Tuh, tahun 80 4 Juni. Berarti waktu umur saya itu berapa? 20 saya lahir 60 ya. Berarti waktu umur saya ini 19 tahun ya. Sekarang umur saya 63 tahun, Masya Allah. 4 Juni 1980 ya. 80 apa 84 sih? Ya 80 tuh. Ya. Ini Yudi Pramuko tanda tangannya. Setiap buku yang saya beli itu selalu saya kasih tanda tangan. Jadi Imam Al-Ghazali ini mengajarkan akhlak yang tinggi ya, tasawuf ya, supaya orang tuh nggak kasar dalam hidup di dunia ini kan, supaya lemah lembut, supaya akhlaknya baik terhadap harta juga gitu. Kita bacakan ya. Ini di jilid 5 ini. Jilid 5 Ihya Al-Ghazali. Ya. Yang ini Profesor Tengku Haji Ismail Ya'qub SHMA. Ada 10 jilid ini. Segala puji bagi Allah, ini terjemahannya ya. Tuhan yang Maha Esa, rahmat dan sejahtera kepada junjungan kita. Mana nggak ada lidi ya, kayak sendok aja wis. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua keluarga serta para sahabat sekalian. Nggak usah protes ya kalau pakai sendok, kan sendoknya bersih kok. Kemudian maka inilah jilid kelima ya, dari Ihya Al-Ghazali, terjemahan kami Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kami harap akan sambutan mesra dan mantap daripada pencinta Ihya sebagaimana yang sudah pada jilid-jilid sebelumnya. Sesungguhnya kami merasa berbahagia sekali ya, serta bersyukur kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin atas sambutan yang kami terima terhadap amal kami yang tiada sepertinya ini. Ketika kami ditugaskan menjadi rektor IAIN, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Jawa Tengah di Semarang pada 7 Oktober 72. Ini penerjemahnya Ismail Ya'qub juga tampaknya sudah wafat ya. Sekarang sudah 2024. Berarti waktu jadi rektor itu 7 Oktober 72, sekarang sudah berarti Masya Allah
52 tahun yang lalu ini. Lalu kami giatkan kembali usaha penerjemahan itu. Segala kesibukan kami atasi dengan pembagian waktu bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka syukur kami kepada Tuhan Rabbul Alamin yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami pada malam ini, malam Jumat tanggal 28 Safar 1394 bertepatan dengan tanggal 21 Maret 1974. Waktu usia saya 13 tahun ya, dapat apa ini? Dapat apa ini? Tutup. Dapat memulai terjemahan jilid 5 ini, dan baru pada tahun 1978, 4 tahun ya, dapat diterbitkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufik, hidayahnya dan inayahnya. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan dengan lancar dan mudah untuk jilid-jilid seterusnya. Ini penerjemah ya, Profesor Dr. Tengku Ismail Yakub ini sadar ya tentang kematian yang sewaktu-waktu datang ya. Jadi dia sangat bergetar ya bicara tentang waktu. Kepada para pembaca kami mengharap tegur sapa, dan kalau ada kekeliruan dan kekurangan, haraplah kami ditegur dan diperbaiki, sebab sebagai manusia biasa kita tidak luput ya, tiada luput dari kesalahan dan kekurangan. Kepada Tuhan yang Maha Esa jualah kita menyerahkan diri dan memohonkan keampunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Penerjemah. Jalan Gunung Sawo Barat 16 Semarang, 28 Safar 1394 bertepatan dengan 21 Maret 1974. Itu penerjemah pengantar dari kitab Ihya yang diterjemahkan. Nah, ini sekarang terjemahannya dari jilid 5 yang sudah diterjemahkan oleh Profesor Kiai Tengku Ismail Yakub ya. Kitab tercelanya dunia, yaitu kitab ke-6 dari rubu' yang membinasakan ya, yang muhlikat dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini Imam Al-Ghazali memulai kitabnya itu, ucapannya, pembukaan kitabnya dengan kata-kata seperti ini. Segala pujian bagi Allah yang memperkenalkan kepada para walinya kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya dunia. Dia menyingkapkan kepada mereka segala kekurangan dan yang memalukan dari dunia, sehingga para wali itu memperhatikan pada bukti-bukti dan tanda-tanda dunia. Mereka menimbang dengan kebaikan akan keburukannya, lalu mereka mengetahui bahwa kemungkaran dunia itu bertambah dari kebaikannya. Tiada sempurna yang diharapkan dari dunia dengan yang ditakutkan. Tiada selamat yang muncul dari dunia itu dari kegerhanaannya, tetapi dunia itu dalam bentuk wanita manis. Dia menarik hati manusia dengan kecantikannya. Ia mempunyai rahasia-rahasia buruk dan keji yang membinasakan orang-orang yang ingin berhubungan dengan dia. Kemudian dia melarikan diri dari orang-orang yang mencarinya. Kikir dengan penerimaan baiknya. Apabila ia diterima dengan baik, ya, niscaya tidak aman, ya, tidak aman dari tidak aman dari kejahatan dan buruk kesudahannya. Kalau ia berbuat baik sesaat, niscaya berbuat jahat setahun, dan kalau ia berbuat jahat sekali, niscaya dijadikannya setahun. Maka lingkaran penerimaan baiknya itu berputar dekat mendekati. Perniagaan putra-putranya itu merugi. Maksudnya putra-putra dunia itu merugi dan binasa. Bahaya-bahaya dunia silih berganti mengenai dada pencari-pencarinya.
Tempat berlaku hal ikhwalnya memutarkan dengan kehinaan pencari-pencari dunia. Setiap orang yang tertipu dengan dunia, kesudahannya adalah kehinaan. Setiap orang yang menyombong dengan dunia, perjalanannya kepada kerugian. Ini pikiran Al-Ghazali itu mendalam ya. Menurut Buya Hamka itu dalam kata pengantarnya di jilid 1 tentang Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu banyak menyisipkan hadis-hadis lemah, tapi dia kuat di dalam menciptakan butir-butir pemikiran yang baru dengan tajamnya. Tapi dia lemah dalam seleksi hadis, katanya begitu. Setiap orang yang menyombongkan dengan dunia, perjalanannya kepada kerugian. Sikapnya ialah lari dari pencariannya dan mencari orang lari daripadanya. Orang yang melayani dunia dibuatnya kehilangan, dan orang yang berpaling dari dunia dicarinya penyesuaian. Kejernihan dunia tidak terlepas dari campuran kekeruhan, dan senantiasa kegembiraannya dari kekotoran. Kesejahteraannya mengakibatkan sakit, kemudian kemudaannya menghalau pada ketuaan. Kenikmatannya tidak membuahkan, kenikmatan dunia tidak membuahkan kecuali kerugian dan penyesalan. Maka dunia itu penipu, dunia itu tukang memperdaya, dunia itu terbang dan lari. Selalu dunia berhias bagi pencari-pencari dunia, sehingga apabila mereka menjadi pencinta dunia, niscaya diraihnya mereka dengan gigi anjingnya, dikacaukannya mereka oleh sebab-sebabnya yang teratur, disingkapkannya bagi mereka dari kekurangannya yang tersembunyi. Lalu dilemparkannya kepada mereka. Dengan anak panah yang mengena, sedang teman-temannya dalam kegembiraan dan kenikmatan. Karena berpaling dari mereka, dia seolah-olah mimpi yang enak, kemudian dikeruhkannya mereka dengan tipu dayanya, lalu ditumbukkannya mereka seperti menumbuk tanaman yang baru diketam, dan disembunyikannya mereka dalam kain kafannya di bawah tanah. Jikalau dimilikannya seseorang dari mereka, semua yang ada padanya terbit matahari. Semua yang ada padanya terbit matahari, niscaya dijadikannya menjadi tanaman yang diketam, seakan-akan ia memerlukan besok. Ia mencita-citakan akan kegembiraan bagi teman-temannya, dan dijanjikannya penipuan bagi mereka, sehingga mereka itu bercita-cita banyak membangun istana-istana. Maka istana-istana itu menjadi kuburan, ya. Pengumpulannya menjadi binasa, ngumpulinnya dunia itu membuat binasa. Usahanya menjadi abu yang berterbangan, dan doanya menjadi rusak binasa. Inilah sifat dunia. Ini pandangan Al-Ghazali ya. Dan dunia dan adalah urusan akhirat, itu takdir yang ditakdirkan, rahmat dan sejahtera kepada Muhammad, hambanya dan utusannya, yang diutus kepada alam semesta, membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, dan kabar yang menakutkan kepada orang-orang yang kafir, dan menjadi pelita yang bersinar terang. Juga rahmat dan sejahtera itu kepada siapa saja dari keluarganya dan para sahabat yang membantu menegakkan agama dan menolongnya terhadap orang-orang yang zalim. Anugerahilah kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya
Amma ba'du, adapun kemudian sungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, musuh bagi wali-wali Allah, dan musuh bagi musuh-musuh Allah. Adapun permusuhannya bagi Allah, maka sungguhnya dunia itu memotong jalan kepada hamba-hamba Allah. Dan karena itulah Allah tidak memandang kepada dunia itu semenjak dijadikannya. Adapun permusuhannya bagi wali-wali Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya dunia itu menghiaskan dirinya bagi wali-wali itu dengan hiasannya dan melengkapkan mereka dengan kembang dan keelokan cahayanya, sehingga mereka meminum kepahitan sabar dan memutuskan hubungan dengan dunia. Adapun permusuhannya bagi musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya dunia itu membuka jalan bagi mereka dengan tipu dan dayanya. Maka ditangkapnya mereka dengan jaringnya, sehingga mereka percaya dengan dunia itu dan berpegang kepadanya, maka dunia itu menghina mereka dengan keperluan yang diperlukan mereka kepadanya, lalu mereka memperoleh daripadanya kerugian, ya. Kerugian yang memutuskan jantung tanpa memperoleh yang diperlukan itu. Kemudian dunia itu mengharamkan bagi mereka kebahagiaan untuk selama-lamanya. Lalu mereka meminta untuk berpisah dari dunia dan meminta pertolongan dari tipuannya. Dan mereka itu tiadalah ditolong, akan tetapi dikatakan kepada mereka, hinalah kamu di dalam dunia itu dan tidak usah kamu banyak bicara. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Surat Al-Baqarah ayatnya 86. Artinya merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan harganya akhirat, maka tiadalah ringan azab bagi dari mereka dan mereka tidak akan ditolong. Walahum yunsurun. Surat Al-Baqarah ayat 86. Apabila benar, ya, apabila telah besar tipuan dan kejahatan dunia, maka tidak boleh tidak pertama-tama mengetahui hakikat dunia. Apakah dunia itu, apakah hakikatnya pada kejadian dunia itu, serta permusuhannya dan apa jalan masuk penipuan dan kejahatannya. Sesungguhnya yang tidak mengenal kejahatan, niscaya ia tidak dapat menjaga diri daripadanya, dan besar kemungkinan ia akan terperosok di dalamnya. Dan insya Allah kami akan menyebutkan tercelanya dunia, contoh-contoh dunia, hakikat dunia, menguraikan arti-artinya, segala jenis kesibukan yang berhubungan dengan dunia, segi perlunya kepada pokok-pokoknya, dan sebab berpalingnya makhluk daripada Allah disebabkan kesibukan dengan kejijikan atau dengan dunia yang menjijikkan itu. Dan dialah yang menolong, ya, kepada yang diridhoinya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali melakukan penjelasan tentang tercelanya dunia. Ayat-ayat yang datang tentang tercelanya dunia dan contoh-contohnya banyak. Kebanyakan isi Al-Quran itu melengkapi kepada tercelanya dunia, ya, memalingkan makhluk dari dunia dan mengajak kasih tahu dia keluar kemana. Teh, udah makan kamu? Apa? Ini parcel. Ini depan. Tadi dulu aku lagi rekaman. Bentar.
pada dunia. Bahkan itulah maksud Nabi-Nabi alaihissalam, dan mereka tidak diutus. Kamu makan makanannya kamu makan. Apa sih ketawa sendiri? Melainkan karena itulah maka tidak diperlukan kepada membuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena jelasnya. Dan sesungguhnya akan kami bentangkan sebagian hadis-hadis yang datang tentang tercelanya dunia ya. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi tempat kambing mati. Maka beliau bersabda, "Atarawna hadhihi syata hayyatan ala ahliha?" Artinya, adakah kamu melihat kambing ini hina bagi pemiliknya? Mereka para sahabat itu menjawab, dari kehinaannya mereka campakkan kambing itu. Terus Rasulullah merespon ya, walladzi nafsi biadihi ad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadhihi syati 'ala ahliha walau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Ya, demi, kata Rasulullah, demi jiwaku di tangannya, sesungguhnya ya, sesungguhnya dunia itu lebih hina, ahwanu 'ala Allah, lebih hina pada Allah dari kambing ini bagi pemiliknya. Jikalau adalah dunia itu seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya ia tidak memberikan kepada kafir seteguk air dari dunia itu. Ya. Maksudnya apa ini? Hadis dirawikan angka 1 Ibnu Majah ya, dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad, hadis hasan atau baik dan sahih. Kemudian Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ya. Artinya apa? Artinya kita baca ya kan? Artinya dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ada keterangan angka 2 itu apa? Oh, angka 2-nya apa? Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Oh gitu. Sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia itu terkutuk, mal'unah, terkutuk apa yang ada di dalamnya selain apa yang ada karena Allah daripadanya. Ya, ini angka 3 ini apa? Kita lihat. Angka 3 adalah dirawikan At-Tirmidzi dan dipandang hasan baik. Ya, juga dirawikan oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Itu hadis yang ketiga. Catatan ketiga. Yang kemudian ada Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba dunyahu ad-darra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratuhu wa man ahabba akhiratahu ad-darra apa ini ad-darra bidunyahu fa'athiru ma yabqa ila ma yafna. Barang siapa mencintai dunia maka niscaya membawa mudarat atau melarat kepada akhiratnya, dan barang siapa mencintai akhiratnya niscaya membawa melarat atau mudarat kepada dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal atas apa yang fana.
yang lenyap binasa. Catatan keempat apa? Keempat, dirawikan Ahmad Al-Bazzar At-Tabrani dari Abu Musa ya Al-Asy'ari dan dipandang sahih ya. Terus kemudian yang terakhir di halaman ini Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kecintaan kepada dunia itu pokok tiap-tiap kesalahan. Khati'ah ya, ada catatan kelima dirawikan oleh Ibn Abid Dunya dan Al-Baihaqi dari Hasan, hadis mursal, putus mursal tuh ya, saya pernah belajar dulu lupa, hadis mursal. Sekarang kita halaman ke 9 ya. Ini tentang tercelanya dunia dijelaskan oleh pendapat siapa ini? Pendapat dari Imam Abu Ghazali. Zaid bin Arqam berkata, adalah kami berada bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar meminta minum, maka dibawa kepadanya air dan madu. Ketika didekatkannya kepada mulutnya Abu Bakar, lalu ia menangis sehingga membuat sahabat-sahabat yang lain menangis. Para sahabat itu terdiam dan Abu Bakar tidak diam. Kemudian dia kembali menangis sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak sanggup menanyakannya. Zaid bin Arqam meneruskan ceritanya. Kemudian Abu Bakar menyapu dua matanya, lalu para sahabat itu bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang membawa engkau menangis? Apa jawab Abu Bakar? Aku berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat ia menolak sesuatu darinya, dan aku tidak melihat seorang pun bersama dia. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau tolak dari dirimu? Rasulullah menjawab, hadhihi dunya masulat li faqultu laha ilaiki anni thumma raja'at faqalat innaka in aflatta minni lam yuflit minni ba'daka. Dijawab Rasulullah ya. Artinya dunia itu membentukkan dirinya kepadaku, lalu aku berkata kepada dunia, jauhlah engkau dariku. Kemudian dunia itu kembali lalu berkata, sungguhnya jika engkau melepaskan diri dariku, akan tetapi tidak akan dapat melepaskan diri dariku orang-orang yang sesudah engkau. Ya, itu jawabnya. Apa ini? Yang keenam ini apa? Dirawikan oleh Zaid bin Arqam. Nabi kemudian bersabda, ya, wahai sangat mengherankan bagi orang yang membenarkan negeri kekal dan ia berusaha untuk negeri yang penuh dengan tipuan. Halaman jatuh diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Abi Jarir, hadis mursal. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas tempat sampah, lalu ia berkata, halummu ila dunya, halummu ila dunya. Maksudnya halummu ila dunya itu apa? Kita diterjemahkan, marilah kepada dunia dan mengambil potongan-potongan kain yang sudah buruk di atas tempat sampah itu dan tulang-tulang yang telah berlubang-lubang, seraya berkata, hadhihi dunya, inilah dunia, kata Rasulullah ya. Halaman angka 1 apa? Angka 1. Dirawikan Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqi, hadis mursal ya. Ini adalah satu isyarat bahwa hiasan dunia itu akan dijadikan seperti potongan kain
dan bahwa tubuh-tubuh yang tampak kelihatan itu akan menjadi tulang-tulang yang busuk. Nabi bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'lamun inna bani Israila lama busitat lahumud dunya wa muhiddat tahu fil hilyati wan nisa'i wat tibi wasyiabi. Sesungguhnya dunia itu manisnya, hulwah, lagi hijau, khadiratun, dan Allah menjadikan kamu khalifah fid dunya. Innallaha mustakhlifukum fiha. Lalu dia memperhatikan bagaimana kamu bekerja. Sungguhnya kaum Bani Israel tatkala dibentangkan dunia untuk mereka dan disiapsediakan, lalu mereka menyombong pada pakaian, pada wanita, bau-bauan dan pakaian. Nah, ada apa ini? Nomor 2 apa? Dirawikan oleh At-Tirmidzi, ya, dari Ibnu Majah, dari Abi Sa'id. Bagian pertama dari hadis ini disepakati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan bagian akhirnya dirawikan oleh Ibnu Abi Dunya, hadis mursal. Itu halaman berapa ya sekarang? Halaman 11 ya. Halaman 11. Kita teruskan ya. Satu bab ya. Wah, masih banyak ya. Masih banyak ya. Kita dulu ya. Tentang tercapainya dunia, supaya nggak terlalu panjang, kita sampai halaman 11 ya, insya Allah kita lanjutkan. Bubur ayam mau bikin malam-malam segen bener nih. Besok aja deh, besok jualan nggak ya, males bener nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis maulid capek. Udah di berapa? Udah di-upload 8 video ya di pesantren Jolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.